Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat siang untuk para sahabat lintinger dan khususnya para subscriber dan penggemar di channel Bakul Mbaku Surabaya. Siap. Untuk episode kali ini kita akan membahas menceritakan Review tentang tembakau dan kemenyan. Tembakau yang dicampur kemenyan gitu Mas? Dicampur kemenyan. Mungkin sahabat-sahabat berpikiran sedikit aneh. Kenapa? Mungkin tembakau tapi kok dicampur kemenyan. Padahal pada umumnya kemenyan itu bisa dikatakan tergolong mistik menurut kalangan umum Mas Joko ya. Betul, kemenyan itu kan sedikit mistik gitu Mas Joko ya. Biasanya gini, kalau orang Jawa, khususnya orang Jawa itu biasanya kalau ngomong-ngomong tentang kemenyan hubungannya ke dunia permistikan. Tapi kenapa sekarang kita merokok, melinting tembakau dicampur kemenyan? Nanti hasilnya gimana? Kita review Mas Joko ya. Oke. Kira-kira Mas Joko, setahu Mas Joko, sepengalaman Mas Joko diperjualbelikan untuk kemenyan, untuk efeknya atau gunanya atau fungsinya, kemenyan itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa sih Mas Joko? Sepengetahuannya Mas Joko aja. Oke, mungkin kali ini ya, mungkin saya memberi penjelasan. Untuk kemenyan itu setelah gini jawabannya. Memang kebanyakan dari umum, mindsetnya orang-orang dahulu itu kalau kemenyan pasti berhubungan dengan dunia lain atau dengan pendanyangan atau dengan sesajen lah katakanlah. Tapi selama ini yang saya tahu tentang kemenyan itu kadang-kadang itu beda ya. Persepsi saya beda, pengetahuan tentang kemenyan itu beda. Soalnya mempunyai pengetahuan di balik permistikan ternyata ada hal real yang saya ketahui. Dan situ kan gini. Suatu contoh jawabannya, saya waktu kecil itu masih di desa, tepatnya di desa di Kabupaten Nganjuk. Itu kakek saya kan berasal dari sana. Kebetulan kalau ada orang meninggal, kalau dulu ada selamatan kenduri, itu mbak itu selalu bakar kemenyan. Tapi pada waktu saya kecil, saya nggak komen. Waktu saya sudah besar karena pendidikan saya itu selalu di pendidikan agama. Kebetulan diturunkan sama ayah saya, kalau ada kenduri, ada saudara yang meninggal, di bawahnya itu pasti ada kemenyan. Membakar kemenyan ya? Bakar kemenyan. Atau kalau kenduri itu di sampingnya pasti bakar kemenyan. Dan saya sudah dewasa, sudah remaja, saya tanya sama ayah, ya itu katanya guru saya itu gak boleh, itu manggil demit. Nah, ayah saya coba bilang, akhirnya memberi penjelasan bahwasanya kemenyan ini mengapa ditaruh di bawah orang meninggal, jenazahnya orang meninggal. Katanya untuk menghapus atau menetralisir virus. Begitu juga kalau ada selamatan, kan itu banyak orang jawabannya. Banyak orang. Nah, ini sebetulnya untuk menghalau virus. Katanya sih gitu. Di samping itu kan biar rumah ini harum, berbau, aromanya itu enggak menyengat. Dulu kan, sekarang beda. Kalau dulu kan rumah itu kan rungsep gitu loh. Ya, kalau dulu kan selokan, pembuangan itu kan masih terbuka. Sekarang kan sudah tertata rapi. Ini sebagai pengganti pengharum ruangan. Itu zaman menurut saya. Ya, zaman dulu kan memang belum ada produk-produk dari pabrik untuk pengharum ruangan seperti produk ABC, dan sekarang kan masih banyak Mas Joko beli di toko-toko modern. Dan banyak. Ini pengalaman saya juga gitu. Kebetulan saya jual bunga tabur, jual kemenyan, jual dupa, dan juga jual tembakau. Ini ada kisah kan gini. Ada orang beli kemenyan, membawa anak kecil, dan anak kecil bilang, "Bu, itu apa kemenyan?" Jawabannya, "Oh, jangan beli, itu nanti manggil demit." Nah, terus karena anak sekarang itu sudah pandai-pandai cara berpikirnya ya, dia akhirnya tanya sama saya, "Pak, berarti bapak ini tahu demit ya?" gitu. Si anak kecilnya anak kecil. Saya ketawa. Wah, dipikir aku mbak demit apa gitu. Saya jawabnya sederhana. Belum tentu. Saya nggak berani menggiring anak kecil untuk beropini. Nah, lama-kelamaan saya jual. Ini kan tahunya gini. Terus ada orang jual beli tembakau di mix dengan kemenyan. Dan kebetulan kemenyan ini
Dan juga agen di pasar saya juga heran, Pak Joko kok sering beli kemenyan, apa banyak dukun? Saya bilang ini untuk campuran tembakau, nggak percaya. Dan ternyata memang tembakau, khususnya tembakau Garut ya, yang pelanggan saya itu yang paling banyak itu tembakau Garut. Itu kebanyakan dimix dengan kemenyan dan cengkeh. Dan kita coba ya rasanya nanti gimana. Kemenyan ini dimix dengan tembakau Garut. Kebetulan ini saya bawa tembakau Garut. Ini jenisnya itu Cigasti. Cigasti itu agak ampek jawabannya. Katanya pelanggan saya itu kalau dikasih kemenyan itu tariannya terus keluarnya dari hidung itu enak. Nah, coba kita nanti kita review bareng-bareng gimana rasanya tembakau yang Garut kemenyan dimix dengan kemenyan gimana rasanya kan gitu jawaban. Terus jadi berarti kalau kulaan kemenyan ini nggak ada di toko tembakau Mas Joko ya? Sebenarnya ya? Ada. Tapi kalau di Surabaya nggak ada, adanya di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, karena lebih intinya kalau di Jawa Tengah itu memakai tembakau Temanggung atau tembakau Mbak Naran itu pakai kemenyan, tapi kemenyan tabur. Kebetulan yang sudah dihaluskan. Nah, tapi kalau di Surabaya ini lebih anunya kemenyan cap 55 ini. Yang lebih ngetren. Yang mungkin yang menurut pelanggannya Mas Joko lebih cocok. Kemenyan merek ini lebih cocok kalau dipadukan dengan tembakau Garut. Khususnya yang Garut ini. Garut ya. Gini ya, mungkin ya teman-teman ya, ini untuk tembakau dan kemenyan mungkin nggak mungkin kalau kita ngerokok tembakau dan kemenyan nanti temannya demit kan nggak mungkin. Kita manusia kan gitu. Kita pakai mindset yang normal-normal aja lah, bahwasanya memang ada sebagian orang meyakini, ya terserah yang meyakini, tapi pengetahuan bagi saya untuk kemenyan ini tentunya paling kan untuk herbal sebetulnya. Sebenarnya ada fungsi herbalnya kemenyan itu ya? Kalau kita jelaskan secara detail per detail nggak habis panjang banget, dan juga jenis-jenis macam-macam kemenyan juga bermacam-macam. Dari pohon apa atau seperti apa fungsinya. Mungkin kalau ada permintaan Mas Joko, mungkin nanti bisa diagendakan bahas permenyanan di kolom komentar. Silakan ditulis ya. Saja teman-teman. Oke, kita coba dulu gimana cara melinding ini mix tembakau Garut dan kemenyan. Kemenyan ini kita haluskan dulu ya. Kita haluskan dulu. Berarti ini linting manual Mas Joko ya? Linting manual. Kita pakai dikit-dikit aja, nggak usah terlalu aneh ya. Nah, ini coba jawaban. Bisa belajar ngelinding aku. Saya minta dua lembar. Oh, kalau khusus sampean pakai 2 lembar. Kebetulan saya pakai kertas dari paper Mas Brand ya. Kebetulan rasanya tawar dan lumayan enak kalau diisep. Ini kita taburkan sini, capan. Kita taburin gini ya, dikit-dikit aja. Terus tambah cengkeh Mas Joko? Tambah cengkeh, biar lebih harum. Cengkehnya pakai apa Mas Joko? Terserah. Selera ya? Selera aja, pakai cengkeh kita nggak bisa, karena kita selera kan macam-macam. Kita nggak bisa patokan dari cengkeh apa, yang penting cocok sudah. Berarti ide dari tembakau kemenyan ini dari pelanggan-pelanggan Mas Joko? Dari pelanggan. Kebanyakan. Untuk para teman-teman ya yang suka melinding tembakau, bahwasanya yang saya sampaikan di channel saya ini semua itu sumbernya dari pelanggan saya, dari campuran dan saya bukan ahli, dan ini sumber yang saya bawa ini memang betul-betul dari pelanggan saya, dan saya korek dan saya dikasih masukan, dan ternyata kita coba sebelumnya kita coba dan ternyata rasanya beda gitu loh. Rasanya bisa rekomendasi, akhirnya kita bikin video seperti ini Mas Joko. Kalau kita rasanya sudah rekomend, ya kita angkat di sosial media. Jadi kita nggak ujuk-ujuk bikin, enggak. Dan kita juga bukan pertama kali menghisap tembakau Garut dicampur dengan kemenyan Mas Joko. Apalagi saya kan penjual tembakau, otomatis mau nggak mau ya
ini Ya, rasanya harus review. A, rasanya B, kita harus tahu. Ketika orang Bertanya, tanya, Pak, saya biasanya rokokan seperti ini, biasanya seperti, harus bisa mengarahkan. harus bisa tahu. Kita coba Mas Joko ya. Aroma kemenyannya dapat Mas Joko ya. Ini aroma kemenyan yang dapat dan di sini keluar. Ini keluar leletnya dari kemenyan ini. Oh, seperti kita kasih Nah, CT gitu Mas Joko Tuh, ya. ini sudah keluar ya. Ini dari kemenyannya ini keluar kayak gini. Nah, kalau sudah keluar gini, isi peyangnya itu beda, lebih ringan, lebih renyah katanya, dan di tenggorokan itu beda. Dan ini sama sekali nggak ada hubungan klinik. Kita benar-benar ini menikmati ini untuk konsumsi loh ya. Saya bukannya mengarahkan terus nanti kita ngisep pakai tembakau dan kemenyan nanti jadi jaran kepang ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nanti Karena kerasukan kita juga. bukan ahlinya di situ. Betul, kita hanya penikmat tembakau sesuai rasa, selera, dan sesuai pengetahuan dari teman-teman Lintinger. Dan di tenggorokan nanti coba dirasakan. Ya. Beda, memang aroma kemenyannya itu dapat. Tapi memang isipan pertama, kedua, ketiga beda Mas Joko. Tambah lama tambah enak. Nah, Mungkin di tenggorokan kita sudah penyesuaian. nah Dan ini diterima. ya, mungkin kalau ngisi pertama, mungkin kita agak keserendak kalau nggak pernah ya. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat dari tenggorokan, ini rasanya beda. Iya. Dan menemukan sensasi Apa namanya, asap yang masuk itu beda. beda dengan pertama tadi Mas Joko. Hangatnya beda. Nah, mungkin dari teman-teman ya yang ingin mencoba, saya persilakan. Ini kebetulan saya nggak tahu ya untuk daerah lainnya memakai kemenyan apa. Enggak, kalau Merek adanya sih 55. ada. Kalau di Surabaya ini lebih ngetrennya pakai menyan 55. 5-3 kali. Nah, kalau 55 ini carinya di yang jual bunga tabur dan kemenyan. Kebetulan saya juga jual bunga tabur dan kemenyan. Ini jadi satu. Nah, bunga dan tembakau akhirnya tersedia. Jual tembakau, jual bunga tabur, jual kemenyan dan dupa. Jadinya Tersedia. tahu gitu tersedia. loh. Oke, saya rekomendasikan ya untuk teman-teman untuk memakai pecinta tembakau Garut. Jenis Garut, Cinisti, Cigasti, dan Parupuk atau Cicare. Silakan untuk menambah kemenyan, terutama kemenyan 55. Kita haluskan, kita tabur sedikit aja. Ditabur seperti cengkeh Mas. Cengkeh sebagai bumbunya dan rasakan kenikmatannya. Luar biasa. Luar biasa Mas Joko. Untuk rasanya ini luar biasa. Mungkin dari sahabat-sahabat semuanya yang melihat video ini, yang menyaksikan video ini, atau nanti sahabat mencoba tembakau apa dan dikasih kebetulan dikasih menyan apa, silakan tambahkan di kolom komentar. Nanti kalau kita ada waktu kita akan coba lagi. Oke, kita sementara ini kita pakai tembakau Garut Mas Joko. Garut ya? Memang lebih cocok Garut. Mungkin lebih cocok lagi dari Temanggung atau Jawa Tengah. Tapi kita kebetulan masih adanya Garut ya. Garut dulu. Mungkin ini tembakau yang itu Mas Joko ya. Yang cocoknya tembakau yang ampek. Yang nendang banget lah. Yang nendang banget. Dikasih campuran supaya lebih ringan. Lebih ringan dan rasanya itu beda. Beda. Mungkin kalau bisa dikatakan kemenyan sama cengkeh menetralisir ampeknya tadi mungkin. Bisa. Kemungkinan seperti itu. Tariannya beda. Beda. Dan ini ya sekali lagi ini kleletnya keluar. Ini kleletnya dari kemenyan keluar di kertas ini. Kalau sudah keluar, aromanya di kertas dan juga isipannya itu beda. Lebih enak. Lebih enteng dan tenggorokan lebih plong. Lebih plong. Ya mungkin seperti itu. Kalau dari saya cukup recommended. Tembakau Garut dicampur kemenyan dan cengkeh. Kalau teman-teman nanti hasilnya bagaimana atau sudah pernah mencoba, yang pasti jangan lewat orang ya, mencoba sendiri. Nanti tambahkan di kolom komentar rasanya seperti apa. Mungkin begitu dari saya Mas Joko. Oke, sip. Demikian review dari kita, tembakau dicampur kemenyan bersama cengkeh. Untuk rasanya pasti nikmat. Kalian bisa mencoba sendiri racikan ini. Begitu Mas Joko? Begitulah ceritanya.
Terima kasih. Tetap ngelinting. Ben gak senting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.